Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Katakan Mukarramin wa Mukarramin Ustaz Al-Hadi Isjanto Dalasan Bapak Sohibu Jamaah Al-Sawir Allah Sandirikun mengasamatan ingin jatuhi kami kita kepada Allah Tuhan Penasihat Pawan ikan ngapos kembali di punika pemasukan infak wonten ing pekan sanderipun wonten arto 370 songo gangsal rupiah kalasan diperginakan 50 rupiah kalasan masih wonten salatu setunggal yuto kawan doso kali gangsal rupiah. Hasil termasukkan kota wakaf di Puniko gangsal rupiah. Kalian singkatan bahasa itu 700 rupiah. Sehingga hasil saldo setunggal yuto 300 rupiah. Kata informasi mengenai jam punika jazakumullah khairan sampai donasi ingkang sampun dipun titipaken wonten ing panti asuhan Ridwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1 2 3. Para rawuh sedaya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akhirul anbiya'i wa khatamul mursalin al-hadi ila sawa'i sabil alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Amma ba'du bayayal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wonten enjang menika kita tasih pinaringan kenikmatan rahmat hidayah taufik sehingga kita panjenengan saged ngayahi lan ngrawuhi majelis taklim wonten enjang menika. Mari kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita menyelesaikan untuk jenis-jenis harta yang dizakati. Dan kita sekarang akan masuk pada zakat fitrah ya. Jadi kalau di fotokopi halaman 72, wa amma shadaqatul fitri, adapun sedekah fitrah ya. Jadi kata-kata fitrun itu fatoro itu juga bisa berarti kemurnian. Maka zakatul fitri kalau sering diterjemahkan itu zakat untuk mensucikan, karena tuhratan lisoem untuk mensucikan orang yang puasa, wa tu'matan lil masakin dan untuk menjadi to'am makanan sajian untuk orang miskin. Jadi memang zakat fitri untuk mensucikan, maka disebut juga fitri, kembali kepada fitrah. Idul fitri ya, kembali kepada fitrah. Wa amma shadaqatul fitri, adapun zakat fitrah, sedekah fitrah, fahya wajibatun ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslimin.
Jadi adapun zakat fitrah itu faya wajibatun, itu merupakan kewajiban ala lisani Rasulullah yang didalilkan, didasarkan atas lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Fadhala an qautihi wa qauti ma yaqutuhu yamal fitri wa lailatuhu sa'un. Fadhala an qautihi, yang merupakan kelebihan dari makanan, wa qauti, dan makanan mayakutuhu yaumal fitri, dan makanan orang-orang yang dia tanggung makannya yaumal fitri, pada hari Idul Fitri, wa lailatihi, dan malam Idul Fitri itu sa'un, satu sok ya. Satu sok itu berapa di sini catatan kakinya? Arba'atu amdadin, 4 mud, jamak dari mud amdad, wa yusawi, dan sama takriban kira-kira arba'ah saula wahid wa isrun litrin, jadi dan kira-kira 4,21 liter ya. Jadi ya kalau kita mudahnya sekarang ini 2,5 kilogram ya, mau diangeti 2,6 2,7 ya rata-rata ya begitu. Jadi itu karena takaran itu di sana pakai mud dan pakai di sini liter paling tidak ya. Jadi sedekah fitri itu wajib bagi siapa? Kuli muslimin, an qautihi, atas makanan dia, wa qauti mayakutuhu, dan makanan orang-orang yang dia tanggung makannya. Jadi kalau ada di zaman dulu ada budak yang di bawah tanggungan makannya, maka itu juga harus dizakati fitrah oleh penanggungnya. Maka bapak-bapak juga menanggung ya untuk istri dan putra-putranya. Jadi karena alama yakutuhu, dan atas orang-orang yang dia tanggung makannya. Itu yang saat ini umpamanya gak ada pembantu rewang yang mungkin ya gajinya biasa-biasa ya, termasuk makanan sehari-hari ditanggung ya. Saya menawi mereka dipun tanggung sekalian. Kalau zaman dulu memang perbudakan, budak nggak punya harta ya. Jadi itu ya, jadi ala ma'an qautihi wa qauti mayakutu yaumal fitri wa lailatihi ya. Pada hari fitri itu pagi hari, wa lailatihi, dan malam sebelumnya. Mimma yaqtatu bi sa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man wanun wa thalathan manin yakhruju min jinsin qautihi au afdhali minhu. Jadi sama seperti tadi dengan satu sok ya, yang ini ada takaran yang mirip, yukhrijuhu, yang dikeluarkan, min jinsi qautihi, dari jenis qauti, qautil ya, qautil balad ya, ada istilah begitu. Qautil balad itu, qaut itu makanan atau makanan pokok ya. Ya, makanan yang mengenyangkan atau makanan pokok. Tapi kalau di zakat fitrah ini banyak diartikan qaut itu makanan pokok. Jadi makanan pokoknya kalau di Arab dulu ya dengan kurma gitu ya, nakhl gitu ya, atau dengan gandum gitu ya. Di sini yang makanan pokoknya ya beras gitu ya. Jadi sehingga malah di Makkah tidak banyak beras ketika itu. Jadi di beberapa negara di sana itu memang beras sangat jarang. Ya kalau di Mekah itu sudah banyak karena orang haji dari berbagai negara juga seperti itu. Tapi di beberapa negara itu kesulitan ya. Jadi saya kemarin waktu pamit karena ke Turki itu ke salah satu provinsi namanya Diyarbakir itu ya, yang perbatasan Irak, perbatasan Suriah, perbatasan dengan Iran gitu ya. Di situ itu ya perbatasan Suriah yang jelas. Itu memang di restoran itu nggak pada punya nasi. Jadi memang nggak lazim nasi itu. Jadi berhari-hari memang nggak dapat nasi. Karena tanya di restorannya nggak punya kalau nasi. Jadi makannya memang roti ya, roti kemudian daging gitu ya. Jadi karena di tempat-tempat yang seperti itu ya gandum ya yang untuk bahan roti itu, tapi kalau di tempat kita ya nasi ya,
Kalau memang di daerah-daerah yang hanya jagung ya pakai jagung ya, mungkin gaplek pakai gaplek. Tapi sekarang ini nasi kalau di Indonesia ya sudah merata ya. Jadi ini dikatakan wa qauti mayakutu yamal fitri ya yukhriju min jinsin qautihi. Jadi dikeluarkan dari jenis makanan pokoknya. Au afdhali minhu, atau yang lebih utama. Jadi gitu ya. Malah kalau bisa makanan sehari-harinya, makanan pokok sehari-hari atau yang lebih utama. Jadi misalnya yang lebih utama dari beras apa di sini? Ya kalau orang merasa ada yang makanan yang lebih mahal dari itu, gitu ya. Jadi misalnya di sini malah roti yang lebih mahal mungkin ya. Mungkin roti tapi bukan roti nggak yang tawar nggak ada rasanya itu, mungkin ya roti yang lebih mahal dari itu. Karena afdol, monggo saja. Yang penting orang itu merasa lebih. Niki kula nek beras jenengan pun biasa. Kula nggih gadah daging barang umpamane ngoten niku. Pripun nek kula gantos daging tanggane gitu ya. Karena afdhali yang lebih utama dari itu. Yang lebih utama. Nek jenengan dari raja lele umpamane nggih harusnya paling enggak ya raja lele. Mboten beras sing campuran sak-sake. Kaya beras sing ketok awake dhewe bocah-bocah rada doyan kae. Jampun ngaten niku, nek beras kae bocah-bocah rada doyan kae wis sing nggo zakat enggak. Paling tidak makanan pokok kamu atau yang lebih utama. Yang lebih utama. Jadi itu begitu nggih. Dados sebagaimana dalil pemberian itu ya. Jadi dalil dari pemberian itu kan dikatakan apa orang-orang itu layuk minu ahadukum hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbali nafsihi. Jadi tidak akan, salah satu maknanya begini, tidak beriman di antara kamu sampai hatta yuhibbali akhihi, sampai dia ingin membuat apa-apa yang saudaranya senang sebagaimana yang dia sendiri juga senang. Jadi kalau senangnya kita itu misalnya beras itu, ya kita harus senang, teman kita itu senang dengan sesuatu yang kita sama senangnya. Jenengan paminipun dar, pamane beras niku sae njur ketoke nggih napa lahap buatan niku nggih. Nah, itu mestinya kita juga harus menyenangkan saudara kita dengan apa-apa yang kita juga senang. Jadi dalam dalil pemberian itu kan ila antum midufih walastum bi akhidhi ila antum itu, dan jangan kamu memberikan yang kamu sendiri tidak mau. Ila antum midufih, kecuali kamu dengan memincingkan mata itu nggak mau gitu ya. Jadi walastum bi akhidhi, janganlah kamu memberikan sesuatu yang kamu sendiri itu tidak mau atau mengambilnya tapi dengan sinis. Jadi kalau kita umpamanya disuguh dengan nasi tertentu dan kita saja ngambilnya dengan sinis, maka jangan gitu ya. Artinya kan perintahnya seperti itu. Jadi ini artinya min qautihi, jadi wa yukhriju min jinsi qautihi au afdhali minhu, atau min afdhali minhu kalau kita samakan posisinya, dan dengan sesuatu yang itu lebih utama. Ya menika nggih. Jadi paling tidak itu sama. Monggo. Jadi kalau kita biasanya beras yang kualitas apa, ya nanti zakat fitrahnya yang kualitas yang sama dengan yang kita makan itu gitu ya. Atau malah lebih utama. Bahwa kosam taha kakos mati zakat, wa kismatuha kakismati zakatil amwal, dan pembagiannya seperti pembagian zakat harta. Maksudnya ya dibagi, kan ada mustahik. Besok kita akan sampai pada para mustahik.
tapi artinya mustahiknya itu sama dengan zakat mal ya, zakat harta yang kemarin kita bicarakan itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam adu zakatal fitri amman tamununa. Tunaikan zakat fitrah itu atas orang-orang yang menjadi tanggungan kamu. Jadi ya kita sendiri, anak kita gitu ya. Jadi kalau zaman dulu ya para budak-budak yang menjadi tanggungannya. Jadi itu kita tunaikan. Zakat fitrah itu kecil sekali. Kalau kita lihat itu untuk orang sekarang itu kecil sekali ya. Maka untuk yang sudah kecil itu jangan kemudian kita pepet-pepet lagi dengan sesuatu yang itu mungkin kualitasnya itu kurang baik. Jadi karena itu suatu hal yang kecil, 2,5 gitu ya, 2,5 kilogram dari beras itu sangat kecil. Jadi itu 1 tahun. Itu pun kalau dikumpulkan ya, dikumpulkan itu sudah besar sekali gitu ya. Saya sering menyampaikan, Panti ini sering mengedarkan proposal untuk Hari Raya Idul Fitri ke masjid-masjid dan alhamdulillah sami nggih maringi. Dan itu bisa cukup untuk 3 bulan 4 bulan sesudahnya. Jadi untuk misalnya aja 50-60 anak setiap hari makan itu segitu itu cukup. Jadi dari apa yang kita terima gitu ya, dari proposal-proposal yang kita edarkan. Jadi alhamdulillah ya, jadi itu sangat membantu ya, sangat membantu. Kemudian ya bantuan sayur terkadang ada gitu ya dari pasar itu, dari pasar yang sering memberi kita, sehingga memang itu juga meringankan. Tapi kembali kepada tadi gitu ya, zakatul fitri ya, jadi zakat fitrah karena itu sangat kecil bagi kita. Jadi apalagi Allah itu memang mewajibkan itu di saat kita senang. Sama seperti kita membayar zakat, itu kan juga pada saat kita menerima rezeki. Kalau di Idul Fitri ini lebih senang lagi. Seandainya diminta lebih dari itu pun, itu pada rela karena sudah hari raya ya. Jadi hari raya itu memang orang-orang banyak yang senang. Jadi kalau orang itu harus mengeluarkan sesuatu di saat yang senang itu mudah ya. Jadi mudah itu salah satu kunci. Nek kita panjenengan wadeng nyuwun yatra kalih tiyang niku ditunggu saat yang menyenangkan. Mahasiswa pas wisuda niku ditariki duit do meneng mawon. Seneng niku nggih. Seneng. Jadi artinya orang kalau pas senang itu akan mudah. Ini di saat Idul Fitri ini memang begitu. Jadi jangan sampai di Idul Fitri itu ada orang-orang yang tidak bisa ikut bersenang-senang karena Idul Fitri. Maka tuhratan lisoim, mensucikan orang yang puasa, dituntaskan gitu ya, waktu matan lil masakin, dan menjadi kenikmatan, menjadi to'am, menjadi makanan untuk orang miskin. Jadi biar orang miskin itu juga ikut makan semuanya gitu ya. Nah itu tentang zakat fitrah ya. Jadi yang selanjutnya faslu fi ada'i zakati wa syara'itihi, pasal tentang ada'i zakati, menunaikan zakat, wa syara'itihi, dan syarat-syaratnya. Ada itu menjalankan seperti jadi fi ada'i itu loh, kalau niat puasa itu ya akan menunaikan puasa di bulan Ramadan ya. Fa'awalu syara'iti an-niyah, paling awal dari semua syarat-syarat itu niat. Bapak Ibu, dulu kita sudah membahas tentang mencari ilmu itu pentingnya niat. Saya ulangi, karena niat ini penting sekali. Islam itu luar biasa. Sesuatu itu bisa bergeser statusnya itu hanya karena niat. Orang itu menyebabkan kematian orang, tapi kalau niatnya nggak membunuh, di dalam Islam tidak kena hukum qisas. Saya dulu sudah mencontohkan, misalnya kita itu mau memberi surprise ya, kejutan bagi teman kita ceblek dari belakang gitu ya. Kemudian dia kaget, ternyata saya loro jantung, kaget gitu ya, jantungnya mandek misalnya, saking kagetnya gitu ya. Terjadi satu yang tidak diinginkan,
itu berbeda dengan orang yang sengaja mentung uang gitu ya. Jangan gue pentung diantil gitu ya, itu berbeda karena beda niatnya. Jadi maka niat itu kalau di dalam kitabnya Imam Nawawi Al-Adhkar An-Nawawiyah itu dikatakan di situ niat itu madarul Islam, niat itu adalah underane ya. Orang bilang underane, orang Jawa ini kita paham ya, underane Islam terletak pada niat. Jadi poin utama dari kehidupan kita itu ada pada niat. Jadi kalau orang itu memberikan sesuatu niatnya itu untuk misalnya saja menghina, kan ada, itu malah menjadi berdosa. Kalau kita memberi sesuatu gitu ya, jadi apa bisa memberi menghina? Bisa. Nanti diombal ambir, ambok ketok ayo ngono kayak nyatane ya guyang-guyu umpamanya gitu ya. Itu diombal ambil, itu malah jadinya nggak baik gitu. Sama dengan orang menikah bisa haram kalau tujuannya untuk menganiaya, mengintimidasi. Kalau sekarang namanya KDRT, niatnya itu untuk menganiaya orang, itu sudah. Tapi menjadi wajib nikah itu apabila memang saatnya sudah datang dan dia sudah mampu, jadi dia sendiri sudah saatnya, usianya, kemudian dia juga mampu, maka itu menjadi wajib. Jadi kan terkadang ya ada orang saatnya sudah tiba tetapi dia itu mengatur dirinya saja atau ini kesulitan, sehingga mungkin orang bisa nggak mengizinkan menikah karena khawatir iki arep dadi kafiran nek dadi bojomu gitu. Maka itu menikah bisa makruh, bisa haram ya. Jadi hukumnya ada 4, ada mubah, wajib, makruh dan haram menikah. Karena niat itu akan menentukan berbeda. Jadi niat itu penting sekali. Jadi orang niat beribadah bisa menjadi dosa kalau niatnya hanya untuk riya. Untuk riya gitu ya. Di tahun politik kalau orang ibadah niatnya untuk dipilih itu juga akan menjadi berdosa. Di tahun politik ya. Jadi maka kembali ke tadi, niat ini penting ya, ini penting sekali. Maka kita zakat juga harus kita bersihkan niatnya gitu ya, bukan karena kepenak roh orang gitu ya, bukan karena kita itu apa-apa, tapi untuk menunaikan perintah Allah. Adapun orang lain kok memuji kita, itu kalau dalam Riyadhus Shalihin itu ada ya. Kita itu berbuat baik kemudian orang memuji, gimana Rasulullah? Itu adalah cicilan kabar gembira dari akhirat. Jadi jenengan umpaminipun ya kerja bakti petel banget sing abot-abot jenengan angkati kabeh ngoten niku. Niku njur kae nek kerja bakti kok petel banget ya. Beda ro kae sing ming ngelempang-lempang geger umpamane. Jenengan dialem ning nak tujuane bener mboten golek alam. Itu adalah penyegeraan dari tafsir kegembiraan dari akhirat. Itu cicilan ya, cicilan kabar gembira dari akhirat. Jadi bonus saja, tapi kita bukan karena itu dipuji. Sesuk rene sing ngalem meneh sesuai lemes ya ora mangkat nopo saiki rene sing ngalem-alem meneh ya enggak begitu. Itu aleman orang itu tidak kita minta, tapi orang begitu. Murid itu kok rajin sekali ya, gurunya memuji gitu ya, yaitu cicilan kabar gembira dari akhirat. Jadi artinya kebaikan, karena bukan minta bu zakate Pak niku saya sangat niki berhasil niki ngamilewe kula men mboten tahu gadah berhasil ngeten iki. Padahal bentindane niku nek ngliwet kula ngertos menggur biasa niku beras campuran ning basan nggo zakat niku tumbaske sing sae. Ya itu itu apa cicilan kabar gembira dari akhirat ya. Artinya itu ya sesuatu yang menjadi baik ya. Kalau orang sekarang apresiasi bisa menjadi motivasi, tetapi bukan tujuannya untuk
Itu gitu ya. Jadi kembali ke tadi. Nah, maka niat ini penting ya, karena kalau niatnya salah itu perbuatan menjadi tidak ada nilainya. Salah satu pelajaran yang bisa kita petik. Saya dulu pernah menyampaikan di kitab Duratun Nasikin itu, saya lebih dari sekali menyampaikan. Itu ada kalimat, ada pangandikan ingkang sae yang namanya ibadatul alim, naumul alim khairu min ibadatil jahil. Niku enten niku. Naumul alim, tidurnya orang berilmu lebih bagus dari ibadahnya orang bodoh. Ya kalau di situ karena godaan setan intinya. Tapi kalau mau dimaknai lain bisa. Orang yang berilmu itu niat saja kan pakai ilmu. Tapi orang yang nggak berilmu niatnya itu keliru. Mau sholat patang rekan mau niatnya apa? Niat kula niku sikile niku rada keju-keju sapa ngerti mangke kendo. Nah niatnya mengono. Nah yang ngisi waktu kalih niku. Nah yang satu niatnya lillahi ta'ala. Adapun tambah sehat atau mboten itu terserah Gusti Allah. Yaitu niatnya kan lebih tajam yang itu. Jadi niat itu sesuatu yang dilarang saja kalau niatnya benar. Jadi boleh kita sampun usang-usang aturaken babagan dilarangnya orang duduk-duduk di pinggir jalan. Iyyakum wal julusa fi turuqat. Janganlah kamu wahai orang-orang itu duduk di pinggir jalan. Tapi karena tujuannya di situ untuk bersilaturahmi jadi boleh. Malah nabudun innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Jadi nggak mungkin Nabi kita meninggalkan ini karena ini tempat kami itu bisa wawan pangendikan, saged rembagan, saged silaturahmi. Ya nggak apa-apa asal kamu menjaga hak jalan. Ya. Jadi kembali ke tadi bahwa niat itu bisa menggeser. Maka niat ini penting gitu ya. Innamal a'malu biniyat, hanya saja semua amal akan dihukumi berdasarkan niatnya. Semuanya akan dihukumi berdasarkan niatnya. Jadi kalau niatnya itu baik, insya Allah walaupun itu belum bisa gitu ya. Jadi seperti orang-orang yang cah enom karepe arboso neng karena kekurangan ilmu, cah sakniki kata sing kurangan ilmu. Jadi nyuwun ngapunten Pak, kula dereng dahar. Kula pun rawuh ket wau jane. Jadi nang cah do kewalik-walik. Nah niate wis apik jane. Niate iku jane arep apik arboso. Ning kleruwe sak kayange ngoten. Bapak kalau ingin matur, bapaknya malah matur ketune ngendika. Jadi memang bahasa Jawa, terutama Jawa halus diperkirakan 50 tahun lagi bisa punah. Diperkirakan loh oleh ahli bahasa bisa punah. Kecuali jadi syarat tes pegawai negeri tak kira. Nah orang iso punah itu ahli bahasa loh yang mana 50 tahun itu beberapa tahun yang lalu kula maca ahli bahasa memperkirakan bahwa bahasa Jawa halus itu bisa jadi hilang 50 tahun lagi. Ini bocah-bocah ini takone sedang mudah. Kon teko nanggon ngantenan sing MC-ne kepinteran bahasane ya wong ora do mudeng. Ning saya ra mudeng, saya merasa hebat. Saya niku nek nyondro penganten terkadang kan dengan bahasa yang sangat tinggi. Cah nom ora do ngerti niku. Termasuk sing dicondro niku ora ngerti ya. Nek terkadang kan ngoten niku. Saya ora ngerti ya bahasane saya dhuwur berarti. Nek wangsul dumateng kala. Jadi perkiraan ahli bahasa niku 50 tahun lagi akan punah. Mergane ra do nggo syarat dadi pegawe napa-napa. Jadi rada disinau bahasa Inggris bahasane wong adoh ning dari syarat untuk dadi pegawai. Jungkir walik udah disinau niku. Ngilate ibaratnya nganti do kecethete lakone. Jadi niku amargin apa amargin niku dadi syarat. Syarat golek duit pancen apa wae dilakoni. Langsung dumateng kala apa? Fa awalu syara'id an-niyah. Awal dari syarat itu adalah niat. Memang niat kita selalu bersihkan ya.
Nah, jadi kita perbarui, kita renungkan niatku mau apa ya. Umpamanya kita terlanjur ya kita berhenti sebentar. Niatku mau jane apa. Nah, jadi itu perlu kita renungkan lagi. Wa huwa ayan wiya biqalbihi zakatal fitri, yakni bahwa dia niat di dalam hatinya zakat fitri. Imam Ghazali saja menyampaikan itu pertama itu zakat itu dalam hati, niatnya itu dalam hati. Jadi ini lebar dalam hati itu mau diucapkan ya monggo saja untuk memperkuat hati tadi, tapi jangan terbalik lesannya mengucapkan hatinya tidak. Ibaratnya dengan sesama manusia takon kowe mau ngomong apa, karena apa bicara tapi nggak dihayati. Ayan ya bikol bi zakatal fitri bismillah niat ingsun iki untuk zakat fitrah. Wa niyatul wali taqumu maqamaniyatihi, dan niatnya wali taqumu maqamaniyatil majnuni wasabi, untuk sobi itu bayi, wal majnun maaf orang gila, itu cukup niatnya oleh walinya. Jangan iso niat gitu. Bayi nopo wong mboten waras mboten saged kon niat, maka niatnya sudah diwakili oleh walinya. Jadi niat ingsun niki nawa itu niki zakat nggih lare kula kalih niki eneng tiyang sik mau mboten al majnun ya. Nah, jadi ada orang gila, kemudian ada wali. Wali itu yang ngurusin apa-apa nih. Wali. Jadi pengampu, bahasa lainnya pengampu. Wali atau pengampu. Jadi kan ada orang tidak normal tapi hartanya banyak. Niku harus ada wali. Jadi dalam Islam itu ada beberapa orang yang harus ada wali niku nggih. Jadi seperti bayi, anak kecil ya, itu harus ada walinya. Kan ada anak kecil yang ditinggal mati orang tuanya kemudian meninggalkan harta, itu harus ada walinya. Maka di zaman jahiliyah banyak maka di dalam Al-Quran banyak sekali orang-orang yang dilarang berlaku tidak adil kepada anak yatim. Itu karena dulu banyak kalau ada anak yatim itu orang berebut jadi walinya, karena iso mbadani itu mbadani nek iso mbadi jogo hartanya anak-anak yang ditinggal mati orang tuanya, neng dewek ini ku nggih melu-melu memanfaatkan. Maka dalam Al-Quran ada wala yadu'u ala ta'amil miskin wala yakhudhu ala ta'amil miskin yadu'ul yatim gitu ya. Ayat-ayat tentang itu banyak. Berlaku adillah kamu pada anak yatim, karena banyak orang-orang jahiliyah itu cari harta atau memanfaatkan harta tidak kenal halal haram. Sehingga kalau ada orang meninggal dan meninggalkan anak hartanya banyak, orang udah berebut jadi walinya. Ada orang yang tidak normal tapi hartanya banyak, maka juga harus ada pengampu. Bahkan di dalam muamalah itu orang pemboros ya, itu mestinya juga ada pengampu. Pemboros niku kados paminingan niki umpamanya kalau tidak ada yang memegang walinya, maka harta itu cepat habis, nyah-nyoh, wah tanpa dihitung. Jadi misalnya nraktir 1 juta, 2 juta, nopo didol, dan sebagainya. Itu orang yang harus ada wali, karena kalau nggak ada wali orang itu akan kehabisan harta. Jadi dalam Islam juga itu harus dikendalikan. Atau misalnya kalau ditawani apa-apa langsung dituku. Nah, ibu-ibu perlu ngoten niku. Jarine Cak Lontong niku ibu-ibu nek nang mall kudu digandeng terus engko ndak ngacungi apa-apa jarine. Ning mboten nggih. Saya mboten mengibu. Ning artinya bahwa apa-apa itu ya dikendalikan. Jadi karena ada orang yang kalau megang duit itu nanti nggak betah. Duitnya ketoknya abot banget dong. Jadi segera dibelanjakan. Gua apa-apa sing ora penting dituku, kabeh barang ketoknya diskon ngoten ya. Nah niku enggak bagus. Maka kalau pemboros itu dalam Islam harus ada pengampu. Jadi waniyatu sultani taqumu maqamani yatil malikil mumtana'i.
dan niatnya orang yang berkuasa sudah mewakili makom niatnya orang yang punya. Berkuasa maksudnya orang yang punya. Orang yang punya harta itu mewakili niatnya orang-orang yang punya tetapi terhalang tidak bisa. Artinya orang boleh membayarkan milik orang lain kalau ada orang itu sebenarnya mampu tapi terhalang, mumtana. Terhalang itu karena apa ya? Mungkin karena banyak hal ya, hartanya tidak bisa diambil walaupun punya harta gitu ya, atau mungkin ya kalau zaman sekarang contoh mudahnya gitu ya, rekening itu kan bisa diblokir, dia punya duit tapi nggak bisa ngambil. Negara Iran itu punya banyak duit di Amerika tapi oleh Amerika dibekukan untuk dijikok. Ya karena ini masalah politik ya, masalah politik. Jadi uang yang di Amerika dibekukan, nggak boleh diambil aja. Ada orang yang nggak boleh ngambil hartanya lagi gitu, atau entah halangan apalah gitu ya, halangan apa, dia punya sawah, punya apa dan tapi mungkin sekarang banyak bencana yang kebanjiran nggak bisa diapa-apakan ya. Dia orang punya tapi al-mumtana, dia terhalang tidak bisa ya. Itu perlu ada orang yang menolong tadi, dan niatnya orang yang menolong tadi sudah mewakili ya. Walayam bagi ayu akhir zakatal fitri an yaumil fitri, dan tidak pantas orang itu menunda-nunda ayu akhir, mengakhirkan zakatal fitri, zakat fitrah an yaumil fitri, lepas dari hari Idul Fitri. Idul Fitri niku sedinten lho Bapak Ibu. Boten pitung dinten Pak niku rekor-rekane awake dhewe niku. Boten niku digawe pitung dina ben le seneng suwe. Manjane Idul Fitri sehari saja ya. Kita aja yang didawak-dawake ben le seneng suwe. Walayam bagi ayu akhir zakatal fitri an yaumil fitri, dan tidak pantas menunda zakat fitrah lepas dari yaumil fitri. Jadi wayat khulu waqtaha bi ghurubi syamsi akhir yaumi min syahri Ramadan. Jadi harus di hari fitri itu saja sebelum sholat Idul Fitri. Jadi itu ya, tidak boleh ditunda-tunda. Wayat khulu waktuha, dan waktu penunaian zakat Idul Fitri itu mulai masuk bi ghurubi syamsi akhir yaumi min syahri Ramadan, mulai akhir dari bulan Ramadan. Wa waktu takjilnya, jadi mulai malam ya kita sudah biasa melakukan. Hanjur sing kurang rong dina pripun, kurang sedina pripun, sakniki lak kathah niku sing do dijokke ben mangke niki malam Id ajeng do takbiran, ajeng do werna-werna. Sing ibu-ibu nggih ajeng nuntaske le masak-masak, gawe roti, gawe nek jaman riyen ya legendar ya, gawe lempeng, rengginan legendar, rotape ketan. Niki kula elingke jaman riyen ya. Jaman riyen wis do meme legendar. Meme rengginan. Nah, pripun wa waktu takjiliha, dan waktu untuk takjil menyegerakan, mengawalkan syahrul Ramadan puluh, boleh di seluruh bulan Ramadan itu. Jadi kalau mau takjil mengawalkan dari Imam Ghazali itu boleh, dan ini pada dilakukan di sekolah-sekolah sak durunge prei pun kendo ngumpul. Padahal lekas prei umpamane hari ke-10 Ramadan nanti niku kudu wis dibayarke kabeh. Nah, itu boleh takjiluhu ya. Jadi takjiluhu. Jadi sekarang karena memang distribusi zakat beda dengan dulu. Di zaman Nabi itu mungkin ya tetangga-tetangga itu dekat, cukup malam dan paginya itu sudah terjangkau. Ning teng mriku enten sing dikirim teng daerah kristenisasi, para mu'alaf yang dikasih. Nah niku perlu tebih niku nggih. Mboten saged nek menggon malam sebelumnya gitu ya, maka diawalkan ya, diawalkan. Dan sekarang begitu, dan ini memang sudah 1000 tahun yang lalu ini para ulama juga sudah membolehkan. Wa waktu takjiliha, adapun waktu takjiliha untuk menyegerakan. Jadi takjil itu menyegerakan. Takjil niku artinya mboten makanan. Senggai takjil belum ngoten ya.
Takjil itu menyegerakan. Didarang takjil itu. Takjil. Jadi kok enten pengajian takjil. Takjil itu menyegerakan buka puasa. Artinya pengajian dalam rangka kita itu menyongsong buka puasa, dan buka puasa itu harus takjil, menyegerakan. Jadi arti takjil itu menyegerakan. Jadi bukan pengajian, bukan juga itu makanannya, tapi hidangan takjil ya, menyegerakan buka. Wa awalu wa waktu takjiliyah, dan waktu untuk menyegerakan zakat fitrah itu syahrul ramadhana kuluhu, seluruh bulan Ramadan itu bisa. Nah, jadi ya tadi ya di kantor-kantor di mana-mana mulai dibuka untuk pembayaran zakat. Waman akhara zakata malihi, malah kalau di Malaysia itu ya, karena Malaysia itu zakat diurus oleh negara, dan orang yang bayar zakat pajaknya dipotong. Kalau bayar zakat itu. Jadi itu biasa di terminal-terminal itu dibuka counter pembayaran zakat itu di bulan Ramadan itu ya. Itu zakat mal, zakat apa, nanti dapat surat keterangan. Suratnya itu zakatnya berapa? Oh 5 juta. Kudune dia harus bayar pajak 10 juta. Dibawa ke kantor pajak, nanti pajaknya tinggal 5 juta. Karena yang 5 juta sudah dizakatkan. Sudah ada tanda terimanya. Itu di Malaysia itu berlaku seperti itu bagi orang Islam. Maka kalau sudah zakat 10 juta, dia harus bayar pajak 50 juta, sudah dikurangi 10 juta dengan cara surat keterangan ya, keterangan resmi dari penerima zakat. Ya nek zakatnya ke masjid gitu ya, yang tidak ditunjuk pemerintah ya itu nggak bisa. Repot nek zaman dia zakatnya tengene Mbah Dukun apa meneh gitu ya, nggak bisa. Jadi zakatnya itu harus ke lembaga resmi ya. Jadi yang dikelola pemerintah nanti bisa memotong pajak. Mungkin perusahaan itu bayar zakat juga, zakatnya 100 juta, dia harus bayar pajak 200 juta, sudah dipotong 100 juta. Nah ono duitnya pajak berkurang, neng tetap bisa cukup nyatanya. Asal dikelola dengan baik, toh zakat itu juga disalurkan kepada fakir miskin. Tujuannya tetap sama. Malah kalau orang itu, maaf ya, kalau zakat, insya Allah kan orang itu lebih takut mau ngurangi ya. Maaf, mau korupsi itu kan takut. Orang korupsi itu terkadang masih mikir juga. Mikir bangun masjid aja dikorupsi. Naik jembatan ento. Rodo gitu ya, atau apa ya, tapi artinya untuk kepentingan agama itu kan orang masih lebih takut daripada kepentingan biasa, sehingga dengan model zakat seperti itu bisa jadi itu lebih diselamatkan juga hartanya, karena orang korupsi zakat wedi. Wong cah sing ora urus wae terkadang mabuk ya mabuk ning aja nang serambi masjid ya. Wong ora urus wae terkadang saya mikir kok ada kaitannya dengan agama. Nyopet ya itu ning aja kayak bar ngisi pengajian aja dicopet ya. Mengentuk bisaroh kae ya copet ya. Nah, jadi itu saja orang yang raurus saja terkadang itu dengan perilaku orang baik itu masih respect ya. Masih respect. Maka ya harapannya begitu. Jadi ini cerita panjang tapi ini sebagai perbandingan itu penting. Kemudian di sini dikatakan zakat malau tamakon. Jadi dan tidak pantas menunda-nunda ya. Waman akhara zakat malihi, barang siapa mengakhirkan zakat malnya, ma'at tamakun aso. Barang siapa menunda-nunda zakat ma'at tamakun, padahal dia itu memungkinkan ya, dia itu punya hartanya. Kok dinde aso, maka dia telah maksiat. Jadi kalau orang punya, untuk kewajiban jangan ditunda-tunda gitu ya. Jadi karena untuk kebaikan itu tidak boleh, karena dia mampu, kecuali yang masih nunggu aku ngenteni bayaran. Nah,
Anjing nggih kula lestor enjing-enjing ngentosi le bayaran. Nah itu karena memang belum turun ngentosi le panen gitu ya. Misalnya begitu. Ngentosi anak kula wangsul saking perantauan. Biasanya nek wangsul mesti beto. Ya ora apa-apa karena itu nunggu. Kula ngentosi anak kula le wangsul. Mumpun tidak mumpun dingengake kali anak kula ya ora apa-apa. Karena itu man akhara. Jadi walam taskut anhu bitalafi malihi wa tamakun bimusadafatil mustahiq, dan orang tidak akan gugur kewajibannya hanya karena hartanya itu kemudian hilang, padahal dia sebenarnya memungkinkan kemarin bayar itu hilang. Bimusadafatil mustahiq, padahal mustahiqnya ada. Jadi zaman dulu kalau nggak ada mustahiq kan bingung juga. Ini mau zakat tapi yang nerima nggak ada. Kabeh wong wis kecukupan. Ya, kabeh wong wis kecukupan. Itu gimana? Itu beda urusan. Tapi walam taskut anhu, dan kewajiban zakat itu tidak gugur. Bitalafi mali, kalau hartanya dia itu hilang kemudian. Jadi misalnya ralek dibayarke malah hilang. Itu tetap wajib dia mbok piye carane gitu ya. Watamakun, karena dia sebenarnya masuk orang yang memungkinkan zakat. Cen saiki ra nyekel duit ning isih nyekel pit motor, isih omahe apik dan sebagainya. Ya mung ra nyekel duit ning sakjane dia tetap tamakun, memungkinkan bayar zakat. Dan mustahik juga ada. Di sekitar situ juga ada mustahiknya. Fa'in lam yusadif, kalau tidak ada menemui mustahik lagi, di sekitarnya nggak ada para mustahik ya. Watali famaluhu, dan hartanya juga hilang, sakoto, di kehilangan duit gitu ya, kehilangan harta. Kemudian di situ juga nggak menemui mustahik. Dilalai teng kampung niku, nek zaman riyen itu tingkatannya hanya kampung karena orang ya hanya di sekitarnya saja. Talifa maluhu sakoto, jadi di situ juga nggak ada mustahik, dilalai kehilangan duit gitu ya, dilalai kehilangan harta, maka kewajibannya sakoto itu jatuh kewajibannya itu hilang. Yakin niku ajeng bayar, niku kok malah kehilangan, dan kemudian di situ juga nggak ada mustahiknya karena semuanya sudah mampu. Bahkan panitianya, takmirnya adalah orang yang paling kaya di situ. Ini ajeng dibayar kita pundi, jadi artinya ya kalau itu menjadi sakoto. Tapi kemarin saya sampaikan ya, di zaman Umar bin Abdul Aziz itu khalifah yang memerintahnya hanya 4 tahun. Itu berhasil memakmurkan rakyat, ini termasuk pemerintahan yang sangat cepat memakmurkan rakyat. Namun kawan tahu Umar bin Abdul Aziz. Itu di pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, penyalur zakat itu tidak bisa menyalurkan zakat. Jadi zakat yang harus dibagi ke fakir miskin digawa malih, sehingga Khalifah Umar bin Abdul Aziz takon, loh gimana kok nggak dibagikan tuh gimana? Wahai Amirul Mukminin, kami nggak mendapati orang yang mau menerima zakat lagi. Angger-angger tong riku pun do menolak, niki pun gadah, kula pun senese mawon, sampai nggak ada yang mau menerima. Loh kenapa katanya? Karena khalifah telah memakmurkan mereka. Umar bin Abdul Aziz niku khalifah sing terkenal adile ramu pakat. Pripun kula nampun nate nyeritake. Itu pernah suatu saat ada di kantor negara, di perbendaharaan negara, di Baitul Mal niku nalika kerja dumadakan apa pembantu atau anaknya datang. Njur pripun? Lampunya disebul dipateni. Niku ada yang mengatakan gulam itu bisa pembantu, bisa anaknya datang. Begitu teko mulai anaknya apa pembantune niku omong, langsung dipateni lampune. Wahai Amirul Mukminin, kok jenengan pateni napa? Ini penerangan ini dihidupi oleh minyak dari negara. Padahal kamu datang hanya ngomong ke urusan keluarga. Urusan keluarga niku napa niku PTE pripun, mau wedhuse pripun dan sebagainya. Langsung pateni. Kowe nang kene ngomong masalah keluargane dhewe. Tidak berhak diterangi dengan lampu dari negara. Weh, pemimpin kok yang ngono.
Angel niku golekane nggih. Mula niku rakyatnya langsung do nolak zakat pisan. Pun cekap, pun cekap. Enten to pemerintah sing adil, enten. Kenyataan niku mboten dongeng, mboten cerpen. Itu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz niku sinten? Kalau enggak cucu ya cicitnya Umar bin Khattab. Jadi nggih putune cucu cicitnya Umar bin Khattab, turunan dari Abdullah bin Umar. Sing Abdullah bin Umar niku kalih bapakne dinikahke kalian apa? Anak putri, anak dari pedagang susu. Yang ketika malam hari sama ibunya suruh mencampur dengan air, anaknya enggak mau. Umar krungu nalika Umar niku berusukan krungu, kok ana bocah jujure ya ngene. Rameng 1000 siji mungkin 1.000.000 siji. Wahai ibu, jangan air susu itu dicampur dengan air, kata ibunya. Ya biar badannya oke, no, gitu ya. Lantai neng wong wero, anaknya walaupun nggak ada orang yang tahu ibu, tapi Allah Maha tahu. Loh ibu nih ngejak Solo ya, we anaknya ra gelem. Ini kula cah kok apik mentak jak ngapusi anakku ki ra gelem. Ibu niku gadah yatra kok niku. Ibune ngomong, aku kira duwe duit, anaknya ngomong gadah yatra nding niku. Mau kula kan omong muni ra duwe nggih. Lah kisinan ibune ngono nggih. Kisinan. Niku teng selorokan kathah. Dit kericik ngono. Wangsul dumateng kala wau niku dadi Umar bin Abdul Aziz itu pemimpin yang seperti itu. Itu ada contohnya walaupun itu sulit dan jarang. Nah, niku karena itu ya. Nah, itu udah nggak ada yang dizakati. Sama Umar digunakan untuk kepentingan lain sama Umar bin Abdul Aziz. Nggih Bapak Ibu, itu selesai untuk masalah zakat fitrah, walaupun besok masih ada terkait dengan golongan zakat golongan penerima yang itu disambung sama bab selanjutnya nanti tentang golongan-golongan yang menerima. Makatan yang sakit kita aturakan untuk pagi hari ini semoga menjadi peringatan tadzkirah baik bagi kami pribadi maupun kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada khilaf mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.